Menganalisis atau mengenal VPS. Apa sih itu VPS? VPS adalah singkatan dari Virtual Private Server, yaitu salah satu layanan web hosting yang menggunakan teknologi virtualisasi dan menyediakan resource atau pribadi di server meskipun menggunakan lebih dari satu server. Inilah jenis-jenis VPS. 1. OpenVC. OpenVC merupakan jenis VPS yang paling banyak dijual saat ini dengan menggunakan sistem operasi yang bekerja pada shared kernel server. 2. KVM. Jenis VPS yang kedua ini adalah Kernel Based Virtual Machine atau KVM. Keunggulan VPS KVM ini adalah kemampuannya untuk melakukan komunikasi dan terhubung dengan hardware. Sedangkan untuk VPS OpenVC harus menggunakan sistem operasi untuk bisa berkomunikasi. 3. HVM. Jenis server yang ketiga adalah Hardware Virtual Machine atau HVM, yang virtualisasinya berada pada tingkat kernel. Untuk akses, HVM ini akan memberikan kebebasan kepada penggunaan hardware secara penuh. Sementara itu, dari segi fitur, HVM ini cocok digunakan untuk website besar dan toko online yang membutuhkan kemampuan server yang mumpuni. Yang keempat, Microsoft Hyper-V. Jenis VPS yang terakhir ini adalah Microsoft Hyper-V. Dari namanya saja sudah bisa diketahui bahwa sistem operasinya menggunakan Microsoft Windows. Kelebihan dari VPS Hyper-V ini adalah kemudahan dalam penggunaan karena semua panel sudah menggunakan GUI atau Graphic User Interface. Lanjut, prinsip dasar virtual private server. Prinsip dasar VPS. Bicara mengenai prinsip VPS yaitu sebuah perangkat server virtual yang digunakan untuk melayani user sesuai dengan permintaan. Nah, ada juga dengan cara kerja VPS, di mana alur kerja VPS dimulai dari server fisik ataupun data centernya. Itu berupa komputer yang divirtualisasi atau dibagi-bagi dengan komputer yang divirtualisasi dan dibagi-bagi menggunakan software untuk virtualisasinya. Nah, di server inilah itu tempat di mana kita dan seluruh user lain menyimpan file dan database yang dibutuhkan untuk website yang dikembangkan, di mana nantinya satu user itu akan mendapatkan satu buah virtual machine atau virtual servernya, di mana di situ sama bacanya seperti kita menggunakan dedicated server. Cuma di situ servernya kalau VPS virtual dedicated server itu servernya server fisik. Nah, alur kerjanya yaitu dari user atau pengguna itu membuka browser ketika akan mengakses sebuah website. Di situ akan mengirimkan sebuah permintaan pada server. Ketika sama saja permintaannya hanya di situ untuk mengakses website. Nah, server itu akan melayani user sesuai permintaan untuk kemudian server mentransfer file yang diinginkan ke pengunjung melalui jaringan komputer. Jadi, di situ intinya proses penerima dan pengirim service dari yang namanya VPS. Di situ ketika kita mengunjungi sebuah website, di situ akan menunjukkan ke VPS di mana file-file websitenya disimpan. Jika sudah diterima oleh VPS, akan dikembalikan ke user atau ke kita yang akan mengakses website, di mana pengembalian file di situ akan menampilkan isi dari website yang kita kunjungi. Jadi untuk VPS itu tugasnya adalah menerima dan mengirimkan service. VPS itu berguna sebagai peniru server fisik kepada user-user yang bersifat pribadi dan tidak terpengaruh oleh pengguna VPS yang lain dalam satu server fisik, karena di situ penggunaannya otomatis sudah mempunyai server virtual itu sendiri, tidak sama seperti share hosting di mana satu server dipakai oleh beberapa user. Penyewaan VPS dan faktor-faktor dalam memilih VPS di Indonesia.
Penyewaan VPS. VPS dapat dibagi menjadi beberapa virtual mesin, di mana setiap VM berupa virtual server yang dapat diinstal sistem operasi tersendiri, sehingga VPS terasa seperti sebuah dedicated server. Selain itu, VPS mendapatkan root access sehingga lebih leluasa dalam mengkustomasi server sesuai kebutuhan Anda. Penyewaan VPS terdiri dari dua kategori, yaitu VPS Managed dan VPS Unmanaged. 1. VPS Managed yaitu server kosong atau hanya berisi IP root dan password. 2. VPS Unmanaged yaitu sudah terinstall OS, Linux atau Windows atau yang sesuai dengan hosting. Dalam membuat atau membangun sebuah website atau blog, sangat disarankan untuk menyewa VPS, karena VPS sangat membantu kinerja dalam mengelola website. Bahkan memiliki kesanggupan lebih dari satu website. Bagi para web developer yang memiliki banyak domain, tentu sangat membutuhkan kustomisasi untuk berbagai macam aplikasi yang digunakan. VPS Virtual Private Server bisa menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin membangun domain-domain tersebut. Komponen-komponen yang dibutuhkan dalam konfigurasi VPS adalah sebagai berikut. Pertama, portal atau website dengan tingkat kunjungan tinggi. 2. Penyedia layanan web hosting, corporate dan pemerintah. 5. TV atau radio untuk audio video streaming. 6. Aplikasi khusus seperti map server, VoIP, OpenPRP, dan game server. Lanjut ke faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih VPS di Indonesia, yaitu A. HDD. Saat memilih VPS harus perlu mempertimbangkan jenis HDD. Apa yang akan digunakan? HDD secara material identik dengan piringan metal yang memiliki lapisan magnet. Lapisan itu yang digunakan untuk menyimpan data. Sebuah hard drive atau read bisa mengakses data yang tersimpan ketika piringnya berputar. Ada 3 tipe utama dari HDD yang tersedia ketika memilih VPS, yaitu SATA Serial Attached Technology Attachment SAS, Serial Attached SCSI, dan SSD Solid State Drive. B. Operating System OS. Prosedur dalam memilih sistem operasi dan VPS secara umum akan tersedia dalam waktu maksimal 2 menit dengan berbagai pilihan sistem operasi yang ditawarkan antara lain, yaitu CentOS, Cloud Linux, Debian, Ubuntu, Fedora, Gentoo, Red Hat, Enterprise Linux, FreeBSD, dan OpenSOSI. C. Backup. Backup tidak hanya terkait keamanan dalam hal memulihkan data kalau terjadi masalah pada hardware server, tetapi juga penting jika data tidak sengaja terhapus. D. Lokasi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Pasal 17, setiap website yang menyimpan data-data keuangan dan digunakan untuk pelayan publik wajib menggunakan data center Indonesia. Oleh sebab itu, saat memilih VPS adalah pemilih lokasi VPS untuk membuat website utama maupun untuk backup memilih lokasi yang terdekat dengan pelanggan website.